tentu kadang di lapangan ya teknisnya berbeda-beda, maka jangan kita istilahnya berdebat ya dalam masalah ini ya, karena nanti sebagian ustadz berbeda pandangan gitu kan ya. Maka selama itu masih dalam masalah hal-hal yang sifatnya hukumnya sunnah atau teknis, gak masalah, kayak tadi perbedaan tali, masalah bersedekap atau tidak, itu mah bebas ya, bebas. Nah makanya berikutnya yang tadi saya sampaikan, mungkin salah satu atau dua orang jamaah nanti saya perkenalkan kepada beberapa tim yang dia itu bisa hampir setiap hari Pak, hampir setiap hari ada aja. Iya, jadi tim, bentuknya tim. Jadi tim itu istilahnya ada kayak 15 orang nih, gitu kan? Karena sudah terkenal, berarti sudah di mana-mana. Itu sampai ada yang masih ambulan, yang masih segala macam gitu kan. Ya sehingga dibagi aja waktunya. Misalnya hari ini standby siapa, gitu kan? Itu ada aja setiap hari. Dan bukan hanya untuk memandikan mengkampanye, tapi juga mengantarkan ke rumah sakit yang sifatnya itu adalah sosial gitu. Nah makanya untuk lebih meyakinkan lagi, untuk lebih memberanikan diri lagi ya, cukup misalnya tadi Pak Desa atau Pak Ismi ya nanti ikut tuh mulai dari cara memandikan apa nanti insya Allah lebih paham, karena kadang yang kita butuhkan adalah teknisnya. Ilmu udah ngerti kita ya, urutan udah paham ya kan, urutan memandikan 3 kali kemudian berwudu segala macam. Nah teknisnya itu ya seperti misalnya kalau posisi lebih nyaman gimana untuk mewudukan ya kan. Nah ini kan butuh hal-hal seperti itu gitu kan. Terus bagaimana kalau orang meninggal misalnya tenggelam ya kan, yang apa ya, badannya udah mulai hancur. Nah ini ada lebih gede, baru kan bocor satu gimana ngepesinnya ya kan. Nah ini kan teknis-teknis yang perlu kita ketahui begitu. Nah nanti setelah dua orang ini ikut, udah itu insya Allah dia akan bisa mengajarkan ke yang lainnya. Sebenarnya dengan praktek yang tadi saya sudah jelaskan udah cukup sebenarnya, udah cukup, tapi kan untuk lebih meyakinkan lagi ya. Silakan yang mau bertanya di sini. Udah jelas belum? Insya Allah ya. Itu tadi bahwa seorang suami boleh memberikan istrinya. Tapi kalau lebih utamanya dibandingin sama orang atau sama suaminya? Sebenarnya lebih utama suaminya ya. Tapi sendiri yang membantu ibu yang lain ya. Nah makanya gini sekarang lihat kondisi. Jadi emang suaminya misalnya anaknya perempuan semua, nah berarti ya udah dia sama anak perempuannya begitu. Tapi kalau misalnya tidak ada ya, maka mungkin udahlah, misalnya seorang suami mengatakan biar saya yang bersihin istri saya, suaminya itu saya bersihkan gitu kan. Nah nanti setelah dibersihkan udah ibu silahkan lanjutkan gitu. Itu lebih enak. Jadi jangan sampai si suami ikut memandikan, karena kan pastinya perempuan nanti tangannya begini, hidungnya kelihatan aurat gitu kan. Nah, demikian pula sebaliknya perempuan jangan ikut serta memandikan walaupun itu adalah istrinya, kalau yang memandikan adalah kaum laki-laki gitu. Kalau di dalam kelihatannya boleh? Boleh ya, itu dilihatin gitu kan, atau suaminya gitu kan. Ya pokoknya sikap kita kepada mayat itu harus lemah lembut. Hatta buka apa namanya itu, buka sholatin atau buka perban, misalkan dari rumah sakit itu aja ditutup gitu kan, biar nggak menganga. Kadang pakai santoplas atau handipas gitu ya, betul. Nah bukanya itu ya pelan-pelan gitu, jangan serat. Kita aja gimana coba kalau begitu ya kan, jadi dibuka pelan-pelan. Itu adab-adab terhadap mayit gitu. Nah walaupun dia nggak tahu merasakan atau tidak ya, tapi ya kita yang penting menyikapi mayit ya seperti itu dengan lemah lembut. Nah silahkan. Ini apa untuk menguburkan gitu, karena ada larangan bagi orang yang semalamnya baru bertemu dengan istri jangan menguburin. Ini khusus buat menguburin jenazah wanita ya. Kalau jenazah
Allah, saya nggak tahu ya. Apakah itu khususnya ada wanita aja atau laki-laki juga? Kalau tulisan sini sih wanita, Khusus wanita ya? tapi aku pernah baca lagi ya nggak ada masalah wanita atau pria, tapi jangan menguburkan turun ke kubur gitu. Kalau Siapapun dia, mau jenazah laki-laki perempuan nggak boleh gitu. ya nggak ada cerita bahwa laki perempuan. Iya, saya kurang paham kalau apakah khusus wanita atau laki-laki. Tapi secara umum memang mereka yang semalam berjima atau berjima. Iya. Kalau mandi kafannya boleh kan? Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Ustaz, kalau misalnya tim ini saja, kalau misalnya kita nanti ada yang meninggal kita kepada tim misalnya tim Mas DT gitu ya. Kalau misalnya kita membagi itu nggak masalah, atau misalnya yang mandiin kan misalnya 3 orang, kita ngapain 3 orang, nggak ada. Nah, lebih baik gitu Pak ya. Jadi kita, jadi teknisnya Pak ya. Misalnya kita diminta nih dan kebetulan mungkin antum semua siap semua gitu kan. Bagi tugas. Ada yang memandikan, ada yang apa? Mengkapan dengan tim yang berbeda. Memandikan dia, mengkapanin dia. Biar istilahnya lebih memudahkan dan tidak terlalu capek gitu kan. Nah, lebih baik kayak begitu lebih enak. Kalau habis kita mandi dulu, apa ada sunahnya kita harus mandi dulu? Nah, sunahnya kita mandi. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Man ghassala mayitan falyaghtasil." Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang membawanya, maka dia disunahkan untuk berwudu. Mandinya kapan? Mandinya kalau udah pulang. Misalnya sekaligus tuh bukan sholat, udah nanti pas sampai rumah baru dia mandi. Mandinya terakhir setelahnya. Masa atau sebagai tim mandi di rumah orang ya kan? Jadi mandi di rumah. Mandinya mandi biasa. Ada katanya mandi sama dengan mandi junub gitu. Ya mandi biasa aja, yang penting mandi. Nah, Jadi kalau di kampung kan biasa itu habis mandiin, semua keluarganya suruh mandi semuanya karena itu mandiin tadi gitu. Berarti nggak ada tentunya gitu. kalau Nggak ada tentunya berarti habis kita mandiin mayat langsung mandi biasa. enggak, ya nggak apa-apa sih kalau dia mau langsung mandi. Cuma kan kita di ya tim gitu kan. Masa jenazah dibiarin begitu aja tinggal mati ya kan, siapa yang ngurusin? Jadi mandinya itu bukan sebelum sholat, nggak ada sini. Nggak apa-apa, pokoknya selesai acara semua ya. Berarti mandi itu bukan karena dia junub ya, mandi biasa aja gitu. Iya, silakan untuk mandi, bukan mandi junub. Bukan sebelum sholat nyalakan jenazah, bukan ya? Bukan ya. Selesai. Setelah selesai semua baru kita pulang mandi. Kalau cuma ngantar ke waktu kubur kita nggak harus mandi. Enggak. Oh syaratnya harus mandi. Mandi ya nyentuh langsung jenazah. Iya. Jadi insya Allah bisa sebenarnya jemaah sekalian. Dengan terbiasa jadi bisa. Dengan mencoba jadi berani. Yang penting 1 kali 2 kali coba. Tapi kalau misalnya ada yang meninggal, kemudian kita diminta ya afwan semua, ya kapan bisa? Ya kapan bisa? Di jenazah kadang-kadang begitu, kita lagi olahraga, lagi ngopi, bisa tolong nggak? Udah mau nggak mau siap, bismillah berangkat. Ya dan nggak harus ustaz, nggak harus seorang ustaz. Ya. Biarkan mereka berdakwah, kita mengajarkan ilmu untuk hal-hal seperti ini. Ya, kalau bisa kita juga berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang besar tersebut. Ya, jadi insya Allah kalau sekali 2 kali terbiasa, pasti dia akan ketagihan karena akan tumbuh suatu kebanggaan dalam dirinya. Nah, Sama gitu Pak. Misalkan orang meninggal itu di waktu sore maghrib lah ya. Kemudian jenazahnya, nah yang lebih afdal tuh dikuburkan waktu malam atau besokannya. Dan kalau misalkan besokannya, lebih baik dimandiin tuh pas malamnya, sorenya itu ketika setelah dia meninggal atau ketika paginya. iya. Jadi yang pertama adalah ketika jenazah tiba ke rumah, misalnya jam 7 jam 8 malam ya kan, atau maghrib gitu ya. Nah, maka langkah yang pertama adalah kita
musyawarah, jadi musyawarah keluarga. Ya ini gimana? Dan juga musyawarah sama RT RW, ya kan? Jika memang tidak ada yang ditunggu lagi dan semua tim siap, keluarga siap untuk bisa diselenggarakan malam itu, maka itu lebih baik disegerakan. Jadi gak apa-apa malam itu juga dikumpulkan, ya, dengan diterangi pakai lampu, ya, ya walaupun selesai sampai jam 10, jam 11. Nah, tapi kalau ternyata warganya banyak yang capek, kalau pada pulang kerja, terus ditambah lagi ada anggota keluarganya yang belum datang, ya kan? Nah, maka berarti keputusannya kapan diurusinnya? Besok pagi. Nah, berarti mandiinnya adalah pagi-pagi. Ya, jadi jangan malam itu. Sebenarnya sih boleh saja malam itu, cuma kan yang namanya jenazah dibiarkan nanti keluar cairan lagi. Lama ya. Nah, karena lama, ya kan? Jadi dimandikannya besok pagi, dimandikan, dikafani, langsung disolatin. Mendekati penguburan ya. Iya, jadi esoknya misalnya jam 7, jam 8 baru diurus gitu kan. Tetapi ada halnya tidak boleh ditunda jika jenazah itu sudah mengeluarkan bau busuk misalnya. Itu kan nggak bisa ditunda kalau kayak gitu, akan mengganggu yang lainnya. Iya. Ustaz, kalau misalnya ada jenazah nih dari rumah sakit gitu ya, dapat informasi ternyata sampai ke rumah kita dari kafanin bilang di sana sudah dimandiin gitu kan. Boleh nggak kita mengulang lagi? Mungkin kita sebagai keluarga yang ragu dengan proses pemandian di rumah sakit atau kafaninnya, boleh nggak kita proses ulang di rumah gitu? Ya, nggak perlu. Nggak boleh ya? Nggak perlu. Yang penting kita sudah berkabar dia sudah dimandikan. Yang kita harus bongkar lagi, ya, yaitu sampai di rumah udah dikapanin, terus Pak tadi rumah sakit dimandiin belum? Belum, cuma diusap-usap doang, baru dibongkar mandi lagi. Tapi kalau sudah dimandikan, bagaimanapun caranya dia sudah cukup. Iya, sudah cukup karena yang menjadi kewajiban adalah memandikan. Walaupun cara memandikannya tadi misalnya ngasal-ngasalan, misalnya kiri dulu, kanan dulu, atau mungkin langsung diguyur aja, atau nggak pakai sabun, nggak pakai daun bidara, nggak pakai wangi-wangian, nggak apa-apa. Karena itu sifatnya semuanya hanya sunnah. Jadi jangan dibuka lagi kan kapannya, dimandikan lagi jangan. Kalau misalnya jenazahnya punya penyakit menular gitu atau kita sikapnya gimana? Ya, jika memang ini sudah disampaikan tim medis, seperti misalnya tim COVID gitu ya, maka jenazah itu biasanya langsung dimasukkan ke kantong mayat. Ya, kalau sudah di kantong mayat, ya sudah, berarti dia cukup disolatin saja. Ya, cukup disolatin saja, tidak perlu dimandikan dan tidak perlu dikafani. Seperti kemarin pas lagi COVID itu kan, ya siapa yang bisa untuk membuka lagi, ya kan? Ya makanya sudah biarkan jenazah seperti itu. Ya, nggak apa-apa dalam keadaan darurat. Kalau selain COVID, di pusat tahu nggak penyakit menular yang apa ya? Nggak ada sih, nggak ada. Tapi insya Allah. Ya justru kebanyakan kata dokter bilang, kalau udah mati udah bakterinya hilang semua. Hah? Enggak, ini selain COVID ya, kita berbicara COVID. Jadi memang ya nggak ada yang menular gitu kan. Tapi dengan kita lebih ini lagi, safety lagi gitu kan, pakai masker, pakai sarung tangan, insya Allah nggak apa-apa. Makanya tadi habis mandikan, silakan untuk apa? Mandi. Dan bekas pakaian kita jangan dicuci baru dengan pakaian yang lain. Gitu. Nah, biar lebih bersih, khawatir ada kuman apa gitu kan. Iya. Kan pada saat tadi kebersihin itu kan kita harus ada bersihin. Kita udah bersihin, tapi ada kekhawatirannya pakai pampers boleh. Ya nggak perlu. Kekhawatiran doang. Takutnya Ya itu aja Pak, disupul pakai kapas. Disupul pakai kapas buburnya. dan biar lebih biar takutnya yakin biar tapi sekarang dengan itu pada saat udah di kapal kan putih tuh Nah, itu dan itu biasanya Pak dengan
lebih aman ya. Kalau perempuan mungkin pakai baru, nggak masalah boleh. Silakan, ada lagi? Ya kalau di kuburannya kalau di kuburannya itu kan kita setelah pertama kuburannya kan harus dari bawah kan ya, bagian bawah lah dokumennya gitu kan ya. Nih, ya terus. Nah terus turun, tadi kan nggak dicopot tuh ya, sama atasnya doang dicopot. Kan ada syarat sama lahat, kita cuma naruh pola lahat, kita agak kesalahin aja gitu ya. Udah kelar tuh ditutup. Nah pada saat itu kita ucapan terima kasih itu doa atau cuma Allahumma shalli Allahumma kemana atau ada di mana saat selesainya itu? Iya, jadi tadi kan memang sini ya memasukkan jenazah dari arah kakinya, ya kemudian diarahkan ke arah kiblat, cukup dibuka bagian atasnya saja, ya setelah itu jenazah dimiringkan biar nggak jatuh, mungkin diganjel pakai tanah dan nggak perlu dengan bentuk bulatan sejumlah anaknya, gitu kan? Agak pakai bulatan juga nggak apa-apa, gitu kan? Sebenarnya kayak saja Pak, bagian bawahnya itu agak di begitu ya, insya Allah dia akan langsung miring secara otomatis gitu ya. Itu yang pertama. Terus ditutup ya dengan papan gitu kan. Kemudian baru ditiban tanah gitu. Dan tadi baca kita ketika melepas melepas sarung melepas ininya copotnya, kita yang ada di liang lahat itu mengatakan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya, udah diurut selesai. Ya udah kita mungkin pertama mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang telah membantu untuk mengurusi jenazah keluarga kami. Semoga Allah balas kebaikan dan mari kita mohonkan ampunan dan juga kita doakan agar si mayit dimudahkan untuk menjawab pertanyaan malaikat dan kayak seperti ceramah di kuburan, gak usah 2 aja, 28 tuh. Jelas ya? Jadi nggak ada doa yang harus berjamaah itu? Udah tadi di pas satu sholat. Baik pas sholat jenazah juga ya kita doa sholat bawa jenazah. Kalau yang jenazah laki-laki kita berdiri pas posisi kepala, jenazah perempuan di tengah-tengah, ya dengan 4 kali takbir dan silakan dibaca saja tata cara sholat. Selesai sholat, monggo bapak ibu, bapak silakan dibawa jenazahnya. Udah, jadi nggak perlu imam menghadap ke jamaah. Mari kita doakan lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalam Allahumma warahmatullahi al-hadal mayit khair al-hadal mayit khair. Nggak perlu ada begituan, langsung dibawa karena sudah doa. Kita kan sholat baca apa itu? Allahumma firlahu. Iya. Nah, itu setelah dikubur itu doanya, mari kita doa sendiri itu nggak perlu selesai udah doain udah. Ucapan terima kasih udah kelar gitu. Iya. Kayak tausiah gitu kan? Kayak tausiah Mungkin nggak apa-apa tausiah. apa-apa tapi nggak wajib kan? Nggak wajib sunnah. Tausiah tentang kematian gitu. Kalau kita dulu di kampung namanya anak muda kan kayak apa ya, kayak suatu kewajiban itu kan gali makam itu. Dan saya dulu sering pas gali itu kan sering tempurung masih utuh dan sebagainya udah banyak saya ketemu. Kalau posisi gitu kan, jadi digali saya. pas kita gali diperkirakan kita kan itu udah lama mungkin udah hilang gitu tadi. Setelah kita gali seukuran kita penggalian itu, kan kita sering nemukan ada kadang ada gigi, ada tempurung ini, kepala, ada sebagian ada rambut sebagainya. Itu kalau bekas yang tadi itu harusnya disatukan dengan mayit tadi atau dipindah. Karena itu saya kembali itu numpuk gitu ya. Iya. Terus makamnya dari ibu saya kalau pas makam itu kan di samping makam bapak saya itu. Jadi kan katanya kan masih ada gitu. Gimana Pak? Enggak masalah kalau biarin Biarin aja. Kalau taruh di sampingin nggak apa-apa. di samping nggak apa-apa. Nah, jadi disatuin lagi udah. Ada sering banget gitu kan. Karena sering nemu gitu ada ya. Namanya anak muda kan harus gali makam dulu. Harus itu
yang tempat miring itu, Liang lahat. yang ada itu kan air nyembur tuh. Itu seberapa sih tangkinya atau di Apa ya? mayatnya itu? Karena kalau nggak itu airnya nggak ada yang ini juga. Jadi air keluar gitu Air keluar. dari liang lahat. Posisi jenazah udah mau diletakin. Udah gitu. Ya udah nggak apa-apa. Udah buang lagi. Nggak bisa. Jadi maksudnya kalau di air ini lagi nanti juga sejam 8 bulan. Terus bagaimana caranya? Ini nggak apa-apa dipenuh aja. Jadi jenazah diletakkan lagi, udah tutup pakai apa, udah langsung gitu. Jadi nggak masalah walaupun dia ditemukan dalam keadaan airnya masih banyak. Apalagi kan kubur-kubur di tempat daerah tertentu yang pasti airnya banyak gitu kan, nggak masalah. Dan lama-lama juga mayat akan muncul sendiri ya, begitu. Kalau di Imam Mahir itu berapa kali Ustaz? Ada pembelaan itu harus sampai 2 atau 3 kali atau? Nggak ada. Yang penting jenazah yang pertama itu sudah hilang, tinggal tulang-tulangnya. Kayak di Baki kan berapa 6 bulan kan? Karena udah di sana itu binatang bawah mungkin terlalu banyak, jadi udah hilang tulang itu aja. Tiba-tiba berkali-kali. Tinggal berkali-kali. Mungkin maksudnya ya itu tadi kan yang doa di kuburan ya, setelah habis kuburan itu kalau nggak salah ada sahabat yang apa namanya, kalau nggak salah si fulan ini lagi ditanya, maka silakan doakan. Itu maksudnya bukan? Iya. Yang mintakan doa kan, Allahumma sabit gitu kan. Itu nggak masalah, boleh. Iya. Nah, jadi batasnya itu aja. Jadi bukan secara umum kita doa masing-masing, nggak perlu. Jadi kita minta aja kepada para hadirin untuk mendoakan saudara kita agar ditetapkan untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Allahumma sabithu gitu kan. Ini nggak perlu doa masing-masing atau? Nggak perlu. Diomongin aja. Nah, diomongin. Baik. Gimana? Kalau masuk buku banyak tadi. Apakah yang umum kan begini atau saya pernah lihat ada yang dari seperti itu dulu. Nih, iya begitu, harus seperti itu. Jadi Ada kiblat Pak. Ya. Ini kan kuburan nih. Kiblat ya. Berarti kepala di mana Pak? Ini kiblat sono sana nih. Kalau saya salah. Sono nggak sih? Pas anak kita. Sono bisa sono. Sana kita. Nah, berarti kan kepala sebelah sana. Berarti masukinnya sini. Nah, ini. Kalau kiblat sebelah sana, berarti kan kepala sebelah sana. Berarti masukinnya ke arah sini. Kepala. posisi kaki ya Pak ya. Dari posisi kaki, kepala. Langsung. Kepala dulu. Dihadapkan ke arah kiblat. Pala langsung dari posisi kaki kan. Kaki dulu. Kepala dulu. Kaki dulu kepala. Maksudnya dari arah kaki. Oh iya. Dari arah kaki. Kepala dulu, kaki gimana? Kepala dulu dari tempat kaki. Iya, itu dari jelas. Kayak lahir dari apa? Dari perut ibu gitu ya. Iya. Masukin ke sama gitu. Ya, alhamdulillah tinggal 20 menit lagi akan zuhur. Nanti kalau ada apa-apa tanya aja ya untuk masalah seperti ini gitu kan. Dimurojaah lagi, insyaallah. Yang penting praktek dengan jenazah yang benar. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.